LCD FM. Sembilan 101.3 El Shaddai FM Praise and Worship Music Station. El Shaddai FM meraih kejayaan berlipat ganda. Halo, shalom. Selamat malam keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Apa kabar malam ini? Tentunya luar biasa ya. Dan selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada dengan penuh sukacita saya Yohana Win hadir untuk Anda tentu saja di satu program acara yang selalu Anda nanti-nantikan setiap bulan sekali, iya. Untuk Anda yang sudah menjadi ketua kelompok sel ataupun Anda yang sudah bergabung di kelompok sel, kita ada di acara Bincang KKS El Shaddai FM. Baik, dan saat ini saya tidak sendirian seperti biasa. Saya ditemanin oleh seorang ketua divisi kelompok sel, yaitu Pastor Rebecca Megawati. Selamat malam Ibu Rebecca. Selamat malam. Iya, dan malam ini juga ada Ibu Ningrum dan Bapak Pravangga. Halo, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, sehat semuanya ya. Sehat. Dan seperti biasa kalau kita di bincang-bincang KKS ini, kita ada kata Ibu Rebecca, ada jargon atau tagline, yaitu I love Komsel. Iya. Jadi untuk Anda keluarga El Shaddai, para KKS, ketua kelompok sel dan juga anggota kelompok sel, ayo stay tune ya di acara bincang-bincang KKS pada saat ini, karena tema kita saat ini yaitu Komsel yang enggak boring, yang enggak bikin boring. Bagaimana sih supaya Komsel kita enggak bikin boring? Karena mungkin juga sudah lama ya, kelompok selnya sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lebih ya. Tapi bagaimana kita tetap on fire? Nanti kita akan sama-sama sharing, kita akan sama-sama ngobrol, karena ada Ibu Rebecca Megawati, Ibu Ningrum dan Bapak Pravangga akan kita ngobrol bareng-bareng. Untuk itu Anda bisa bergabung di acara ini di nomor 085528227777 melalui WhatsApp, ataupun kalau Anda mau telepon melalui line phone di 02716387777. Iya, baik, langsung saja. Sebelum kita nanti menerima telepon yang mungkin akan masuk ratusan bahkan ribuan ya Bu Rebecca ya. Amin. Iya. Ibu Rebecca, mungkin sambil kita menunggu atensi dari KKS dan anggota kelompok sel, gimana sih Bu tema saat ini, Komsel yang enggak bikin boring? Ya, shalom keluarga El Shaddai dan juga sobat KKS, anggota Komsel. Selamat malam, luar biasa. Shalom. Kita mau katakan lagi ya, jargon kita, I love Komsel. Iya, para sobat KKS yang luar biasa, saya rindu setiap kita semua ada rasa kecintaan dan komitmen yang mendalam terhadap kelompok sel, yaitu sebagai keluarga rohani yang akan menjadi support system, yaitu saling menolong di antara kita sehingga kita bisa bertumbuh kerohanian kita lebih dan lebih lagi. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, saya juga ingin mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam kelompok sel, ayo gabung kelompok sel. Atau yang sudah lama absen dari kelompok sel, segera gabung Komsel kembali. Saya percaya ada banyak manfaat yang luar biasa bagi setiap kita yang bergabung di dalam kelompok sel. Luar biasa. Ya, saya hari ini ingin membagikan satu topik atau satu tema, bagaimana membuat Komsel
yang nggak bikin boring, ya. Bagaimana menjadikan anggota Komsel kita tidak membosankan. Yuk, kita akan berlatih bersama-sama, yaitu agenda Komsel yang lebih menyenangkan atau fun, yang tidak tegang ataupun tidak kaku. Coba sebelumnya saya juga rindu untuk ngobrol nih pada Bu Ningrum. Kira-kira gimana Bu Ningrum? Membuat kelompok sel yang tidak boring itu seperti apa? Mungkin ada pengalaman di dalam komselnya. Oke, baik Bu, luar biasa ini Bu. Tantangan bagi semua KKS ini Bu, luar biasa ya. Ya, salah satunya mungkin ini ya Bu ya, bahwa seperti yang sudah pernah kita dengar ya berulang bahwa varietas ya Bu ya. Varietas itu adalah kunci dan mungkin salah satunya adalah petugas pelayanan S1 4S-nya itu bisa bergantian Bu. Bisa bergantian. Kemudian juga kita bisa memilih tempat komsel yang sekali-kali beda ya Bu ya, sambil fellowship, mungkin kita bisa sambil sesekali ya mungkin di kafe yang agak tenang seperti itu. Itu sih Bu. Dan kalau juga, di Solo ada wedangan gitu. Wedangan ya bisa juga. Kemudian ini Bu, petugas untuk bahan sharingnya itu menyampaikan poin-poin saja gitu Bu. Jadi tidak seperti khotbah sehingga kesannya tidak berat gitu loh Bu. Kita menyampaikan benar-benar hanya poinnya sehingga terasa bisa teman-teman juga bisa fokus dan nggak berat gitu kesannya. Kalau khotbah itu kan rasanya berat ya, Bu ya, seperti itu Bu. Jadi tak lupa juga pastinya menyertakan satulah ya minimal ayat firman utama seperti itu. Dan mungkin buat saya perlu Bu cafe break sekali-kali gitu. Ya, Bu Ningrum, terima kasih. Yang memang salah satu syarat dari komsel kita adalah firman Tuhan tidak dikhotbahkan ya. Iya, betul. Harus di-sharingkan. Iya. Mungkin saya bisa tambahkan bagaimana membuat agenda komsel menjadi lebih menyenangkan, tidak tegang, tidak kaku, ya, sehingga sungguh-sungguh bisa meningkatkan kehadiran jumlah anggota komsel. Yaitu yang pertama, buat agenda komsel itu semenarik mungkin. Nah, ini diawali, ya, dimulai dari membangun atmosfer yang positif. Nah, misal nih, yang simple, KKS bersama anggota-anggota komselnya kasih senyum. Wah, ya itu yang sederhana. Tetapi itu sudah membangun satu atmosfer yang positif. Seperti itu ya. Mungkin Mas Angga bisa tambahkan ya. Jadi KKS tidak boleh cemberut. Anggota-anggota komsel siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ramah, banyak senyumnya. Maka saya percaya anggota komsel yang hadir maupun jiwa baru yang datang di komsel pertama kali hatinya adem. Iya. Ayo monggo. Mas Angga gimana? Sebentar, sebelum kita ke Bapak Pravangga atau Bapak Angga, ini sudah ada yang beratensi loh Bu. Luar biasa loh melalui WhatsApp di 085528222777. Ada Ibu Justina dari KKS dari Sukoharjo. Shalom Ibu Justina. Shalom. Menanyakan begini Ibu, saya bagaimana caranya menghadapi anggota yang sering pindah-pindah komsel dengan alasan bosan komsel. Nah, ini sesuai banget ya Bu ya dengan tema kita hari ini, malam ini. Iya. Gimana Bu? Ya, terima kasih buat pertanyaannya, dan ini juga mewakili dari sobat KKS yang lain ya. Jadi salah satunya kita harus petakan atau evaluasi. Nah, KKS ya, kira-kira apa yang menyebabkan anggota-anggota kita mungkin lama tidak hadir maupun pindah ke komsel yang lain, kita bisa evaluasi. Seperti itu Bu Wiwin, salah satunya ya, itu yang terpenting untuk terus menyadarkan dan mengingatkan bagi setiap kita semua, ayo buat agenda komsel semenarik mungkin. Diawali seperti tadi dengan senyum, atmosfer yang positif, sukacita, seperti itu. Ya, itu salah satunya. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Betul. Ya. Terima kasih ya Ibu Justina, KKS dari Sukoharjo. Ya.
Ya. Mungkin mau Mungkin. ditambahkan Iya. Mas 2 Angga. menit, 2 menit Pak Angga. Ya. Oke, siap. Sedikit menambahkan ya Bu ya dari pertanyaan, menyambung pertanyaan dari Bu Justina tadi dari Sukoharjo ya. Ya, Ya, Sukoharjo. Mungkin kalau saya gini ya Bu ya, kalau di Komsel itu kan kalau di dunia parenting ada ayah hadir, ada slogan ayah hadir. Di Komsel juga seperti itu Bu. KKS itu ya sebagai orang tua rohani. Ya. Jadi kita harus hadir seperti itu. Oh, Nah oke, kalau oke. yang namanya anggota, betul kata Ibu Rebecca tadi, memetakan. Kan ada yang dewasa, ada yang masih unyu-unyu. Kalau anak sekarang bilang itu masih anak-anak rohani gitu. Ya itu memang harus perlu dimanjakan. Jadi tidak serta-merta perlakuan kita itu sama untuk setiap anggota, Bu. Jadi oke. untuk kasus yang pindah-pindah tadi, kebetulan saya juga dapat jajaran saya ada 2 yang istilahnya dulu pindah-pindah. Tapi puji Tuhan setelah gabung di Komselnya kita itu mereka merasa nyaman gitu loh. Karena ya satu itu tadi, kita sebagai KKS harus hadir, harus fleksibel, harus tahu oh ini kita cara mengatasinya kayak gimana. Tipikal orang ini kita harus caranya bagaimana seperti itu. Kita harus menelateni itu Bu kalau bahasa Jawanya. Ya, Itu sih ya. Bu kalau dari saya Bu. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi sesuai dengan pengalaman pastinya. Iya Iya. betul. Ayah hadir. Iya ini KKS hadir. Iya, Momi hadir. Iya. KKS siaga ini berarti. Ya otomatis akan menentukan ya Betul, Ibu. dari rasa nyaman bagi Iya. setiap anggota-anggota Komselnya. Kalaupun ada permasalahan itu bisa disertakan ya Iya. karena ada KKS yang hadir. Iya. Seperti itu ya. Ya. Terus gini, gimana Bu kalau misalnya KKS-nya yang lagi punya masalah Wah, sampai Bu. mau senyum aja nggak Nah, bisa. itu, Bu. Itu Nah, gimana Bu? Itu kita jawab setelah ujian ini ya. Iya, Jadi, menarik supaya, sekali. supaya tidak boring juga. Iya. Baik. Iya, untuk sobat KKS dan anggota kelompok sel dimanapun Anda berada, tetap stay tune di acara Bincang-Bincang KKS. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jadi untuk Anda yang mau bergabung di acara ini silakan bisa melalui WhatsApp di 085528222777 ataupun melalui line telepon 02716387777. I love Masih di El Syada FM di program acara Bincang-Bincang KKS. I love Oke, I love Komsel dan tema kita di hari ini, di malam ini adalah bagaimana Komsel itu nggak boring. Boring adalah bosan. Iya. Tadi pertanyaan yang mau dijawab oleh Ibu Rebecca, silakan Ibu. Pertanyaannya bisa diulangi lagi Bu Ningrum? Oh baik, pertanyaannya itu apa yang harus dilakukan KKS? Kan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan arahan dari Pastor Rebecca bahwa KKS itu bisa leading or welcoming dengan senyum ya Bu. Ya. Tapi ternyata namanya juga manusia Bu. Ternyata KKS-nya baru pusing Bu, punya masalah, susah Bu ini mau senyum. Terus malah udahlah, aku kan lagi kena masalah, nggak usah komsel aja deh, komselnya libur. Nah itu bagaimana Bu? Bagaimana menanganinya Bu? Sobat Atau kakak. harus bagaimana? Para sobat KKS yang mengalami hal yang seperti itu, mungkin saya mengingatkan komitmen kita di dalam melayani. Jadi ingat waktu ini ya Bu, Pelantikan pelantikan ya. Iya. Bagaimanapun dan apapun kondisi keadaan kita harus tetap siap untuk melayani Tuhan. Amin. Maka saya percaya hal-hal yang menjadi pergumulan kita, Tuhan pasti akan tolong. Amin. Amin. Seperti itu ya, Bu Ningrum. Jadi kita harus ada preparing dulu, persiapan Ya. hati kita, ya, pikiran kita, sehingga waktu kita melayani di Komsel, apapun kondisi keadaan kita tetap standby. Termasuk Kita bisa tetap jaga mood bersukacita. ya, Bu, ya? Iya, ya Jadi otomatis. seperti teladannya Tuhan Iya. Yesus kan. Tuhan Yesus kan juga sempat lelah ya Bu ya. Tapi ketika melihat jiwa-jiwa Iya. tergerak oleh belas Komitmen. kasihan, iya, lebih ketanggung jawab sih. Iya. Seperti itu ya. Ayo saya ajak sobat KKS yang mengalami hal yang sama tetap semangat. Bahkan Yes. kita kan sudah dapatkan pengurapan yang beyond limit. Amin. Ya. Amin. Amin. Yes. Yang sanggup mengatasi Yes. segala permasalahan di dalam hidup kita.
Yes. Amin. Jadi bagaimanapun tetap melayani Tuhan. Seberapapun Melayani komsel. kendala, Tuhan yang pegang kendali. Yes. Gitu Bu Ning Rom. Ya. Jadi tetap smile, tetap happy di dalam Tuhan, ya. Oke, sekarang yang berikutnya saya ingin bagikan kembali nih. Bagaimana membuat komsel kita tidak boring. Pastikan kegiatan relevan dengan kebutuhan anggota. Artinya apa? Kita sebagai KKS bukan hanya memimpin kelompok sel, ya, ataupun juga sharing aplikasi firman Tuhan, ibadah hari Minggu dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita juga bisa memahami setiap kondisi dari anggota komsel kita. Karena ada beberapa nih anggota komsel kita yang hadir, itu mereka butuh jawaban. Maka kita sebagai KKS ini harus ada kepekaan. Misal nih, ya saat ini sedang ada trending topik apa di dalam masalah keluarga. Itu bisa di-sharekan bersama-sama setelah kegiatan atau agenda komsel kita selesai. Ya, itu bisa diungkapkan, bisa di-sharekan. Misal sedang marak tentang perselingkuhan. Ya. Atau masalah di dalam pekerjaan. Kita bisa sharekan keuangan. Misal seperti itu. Iya, keluarga muda. Ya, yang sedang mengalami permasalahan untuk mengurus anaknya, ya, dan juga pekerjaan sehari-harinya, sehingga komsel itu bisa menjadi jawaban. Nah, itu salah satunya seperti itu. Boleh ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oh, berarti boleh ya Bu seperti itu, tidak hanya saklek di bahan sharing pasti ya Bu ya, tetap, tapi setelahnya boleh ya Bu ya kita membahas menjawab persoalan kehidupan sehari-hari anggota komsel. Oh, luar biasa. Ya, seperti Bu. itu ya. Terus yang berikutnya saya ingin membagikan juga tentang durasi waktu. Nah, buat anggaran waktu secara efektif. Komsel tidak bertele-tele, maksimal 2 jam. Oke. Karena apa yang salah satu yang membuat kebosanan untuk orang hadir di komsel itu kalau terlalu lama. Tapi kalau saking nyenenginnya gitu, gimana ya Bu ya? Kita juga harus mengerti kebutuhan anggota yang lain. Toleransi. Iya. Ada juga anggota komsel yang hadir, ada kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi kita tutup dulu closing dengan doa. Setelah itu baru kita tawarkan. Yang ingin sharing lebih lagi, ya bisa berlanjut. Iya, khususnya bagi yang muda-muda ya Bu ya. Pamitnya komsel tapi kok pulangnya kemalaman lah itu nggak baik ya Bu ya. Betul. Nggak baik. Iya, seperti itu ya. Jadi saya ajak setiap kita semua, ayo patuhi syarat-syarat atau pedoman komsel GP Keluarga Allah. Sehingga kita bisa menjalankan dengan baik dan benar, sehingga bisa menjadi berkat. Seperti itu ya. Berapa jam ya Bu biasanya? Maksimal 2 jam. 1 sampai 2 jam ya Bu. Oh, oke. Berarti nggak bisa ya Bu sampai jam 12 malam. Wah. Itu ya. Itu ikut Miracle Night. Miracle Night aja ya Bu ya kalau gitu. Betul. Karena tidak semua anggota itu nyaman dengan 2 jam full. Itu kadang dia juga karena mungkin belum dapat izin dalam tanda kutip ya, mungkin dari pasangan atau orang tuanya, jadi ke kelompok sel pun mungkin dia tidak kasih tahu ke keluarganya. Ya, jadi kalau kelamaan nanti takutnya dicari. Atau dia jiwa baru juga itu mestinya dia tidak akan 2 jam lebih itu Bu. Ibu Rebecca. Ini Bu, ada yang WA lagi. Silakan. Oke. Untuk Anda yang rindu bergabung di acara Bincang-Bincang KKS pada malam hari ini, silakan ya. Anda bisa menghubungi melalui WhatsApp di 085528227777 ataupun di line telepon di 0271638777. Ini dari Ibu Diah Woro Utami. Shalom, selamat malam ibu-ibu semuanya. Ini bapaknya ada 1 loh Bu. Waduh. Kok ibu-ibu semuanya? Bapak cantik ini. Gak apa-apa. Begini Ibu, jadi dari Ibu Diah,
saya sebenarnya ingin ikut kelompok sel online, bisa tidak? Sebab saya ini sedang sakit, patah tulang tangan kanan, dipasang pen, dioperasi baru 2 bulan ini. Jadi dulu pernah ikut komsel onsite, tetapi karena sakit jadi tidak bisa onsite. Ya. Online ada ya, Bu? Bisa. Karena alasan-alasan tertentu ya. Ya, supaya dia tetap bisa dikuatkan lewat komunitas rohani, sharing aplikasi firman Tuhan, dan tetap bisa mengalami pertumbuhan rohaninya. Seperti itu? Iya, jadi bisa. mungkin Ibu Dia ini bisa menghubungi call center gereja kita ya, Bu? Karena kan tidak bisa ibadah pun ini Iya. kemungkinan masih ikut online. Betul. Cepat sembuh Ibu Dia. Ya, ini luar biasa loh semangatnya, Ya. ingin ikut. Punya kerinduan yang besar ya. Iya, iya. Tapi karena kondisi tubuhnya belum bisa, jadi kepengennya ikut online. Luar biasa. Jadi kalau sudah sembuh, ikut yang onsite. Yes. Iya. Bisa dilanjut Bisa lagi, Bu. dilanjutkan Iya, lagi ya. silakan Ibu. Ya. Yang berikutnya, apa yang membuat komsel kita tidak boring? Pastikan ada interaksi atau komunikasi yang sehat di dalam komsel Bapak Ibu Saudara. Artinya, komunikasi yang terjalin antara pemimpin dan anggota maupun antar anggota. Nah, ini ya. Iya. Jadi komunikasi ya dipastikan semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Karena ada komsel yang KKS-nya lebih dominan. Ya, atau menguasai di dalam pembicaraan. Tidak memberi kesempatan bagi anggota-anggota komsel yang lain. Nah, ini perlu dicatat, dievaluasi. Karena justru komsel adalah tempat untuk sharing. Iya. Ya, memberikan kesempatan bagi para anggota untuk bisa bersaksi. Betul. Ya, seperti itu ya. Tapi ada juga sebagian komsel-komsel yang anggotanya itu dominan. Wah, ini justru anggotanya. Balik ya, Bu. Sehingga waktunya itu habis. Ya, itu tadi untuk ngobrol tanpa bisa di-handle oleh KKS-nya. Bagaimana komsel yang ideal? Kalau semuanya bisa terlibat aktif, interaktif. Sama-sama Iya. gitu ya, Bu, saling. Iya, sehingga masing-masing memiliki komsel itu sendiri. Iya. Maka saya percaya kita semua yang hadir tidak akan boring atau bosan. Seperti itu. Iya, jadi di kelompok sel pun ya Ibu, kita tuh perlu memperkenalkan atau membuka satu komunikasi yang terbuka. Begini loh rule atau begini loh komsel yang benar, yang baik itu mungkin dari awal saat kita perintisan. Ya. Ya, selain kita juga menciptakan, membentuk satu kelompok sel yang menyenangkan, Ya. tetapi anggota itu ngerti, oke, kita sekarang kelompok sel mulai jam 7. Biasakan on time jam Ya. 7. Ya. Gitu ya, Bu, Ya. jangan ngerumpi dulu ke sana ke sini, kemudian dibuka oleh KKS-nya. Begitu Ya. dan kemudian ke KKS-nya itu juga mendelegasikan. Mungkin nanti kalau sudah ada yang bisa pimpin S1, Ya. pimpin S2, Ya. begitu ya, Bu ya. Ya. Jadi ada rule, jadwal. ada jadwal Ada yang jadwal. jelas. Ya, betul Bu Wiwi. Luar biasa. Ya. Kembali kami mengundang, ini ada satu mungkin KKS juga, sobat KKS dari tadi tuh ngetik tapi nggak selesai Bu. Panjang lebar. Panjang ya, jadi mungkin bingung juga mau bertanya saking banyaknya ini. Tadi sudah terkirim kok dihapus. Ayo, jangan ragu-ragu sobat KKS, kalau Anda ingin bergabung di acara bincang-bincang KKS pada kesempatan kali ini, silakan melalui line WhatsApp di 085528222777 dan juga di line telepon 0271 638-777. Mungkin kita punya teman sobat KKS yang di luar kota, bisa kan mengakses? Bisa ya, bisa. Kita Sangat bisa bisa sekali. online di www.lcdfm.in. Ya. Itu bisa juga melalui aplikasi Live streaming. LCDFM. Live streaming. Keluarga Allah. Live streaming https c1.siar.us itu Kak. Ya. Bisa juga lewat 9130 aplikasi. live. Aplikasi Keluarga bisa Allah. Keluarga Allah atau aplikasi LCDFM. Yes. Ada.
itu juga bisa. Bahkan bisa melalui itu www.lcdfm.in. Ya, betul. Luar Iya. biasa ya. Oke, ini Bu sudah masuk. Iya. Shalom. Shalom Ibu Rebecca, saya Stefani. Halo Kak Stefani. Halo, Kak Stefani. KKS Shalom. dari Bali. Wow. Wow. I love Komsel. Iya. Mau bertanya bagaimana menghadapi anggota kelompok sel yang suka keluar masuk di gereja. Jadi mungkin maksudnya belum tertanam dengan baik Oh. di satu gereja lokal begitu. Oke. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Stefani ya. Iya. Mungkin itu juga mewakili dari para KKS yang menghadapi masalah-masalah atau kendala yang sama. Mungkin dalam hal ini saya mengingatkan untuk setiap KKS bisa terus menjelaskan ya Iya. manfaat atau tujuan Komsel. Kadang-kadang mereka belum tertanam atau belum Ya. tertarik Ya. untuk gabung di dalam kelompok sel Betul. atau tadi mengalami kebosanan ya. Karena salah satunya mereka belum paham, belum nangkep gitu. Apa sih manfaatnya gabung Komsel? Iya. 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 Ketika kita paham ya, ada banyak manfaat yang itu otomatis menguntungkan dari kita Yes. ya. Maka itu yang akan mendorong seseorang untuk tadi Bu, akhirnya bisa nempel Iya. pada Komsel. Bahkan ya mereka senantiasa menanti kapan hari Komsel itu datang. Wah. Karena di situ dia dapatkan Iya. manfaatnya. Komsel itu sangat memberkati. Ya, seperti itu. Jadi saya juga ajak bagi para KKS ya, jangan lupa untuk terus mengingatkan, memotivasi, memberikan inspirasi bagi anggota-anggota. Jadi manfaat dari kelompok sel, tujuan dari kelompok sel. Karena salah satu juga yang membuat banyak mereka tuh boring karena setiap kali mereka Komsel, mereka nggak ngerti tujuan yang jelas. Iya. Nah, Iya. jadi Komsel itu tidak asal kumpul, ya. Iya. Jadi asal kumpul, terus kita mulai rancangkan tadi pindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, dari satu kafe ke kafe yang berikutnya, Dari rumah ke rumah. ya. Tanpa kita bisa memahami apa sih tujuan kita Komsel itu. Ya, ini juga bisa membuat boring. Iya. Ya, seperti itu, Bu Wiwin. Iya. Ya. Jadi Komsel itu kalau kita melaksanakan atau melakukannya hanya dengan rutinitas Iya. saja pasti Ya, lama-kelamaan betul, boring. betul. Boring. Ingat loh, ada 4M tujuan Komsel. Ingat, Ayo, apa itu? menyelamatkan, Menggabungkan. M yang ketiga, Memberikan. M yang keempat, Mengutus. mengutus. KKS Luar harus hafal. KKS harus hafal ya. Jadi gitu Bu Wiwin. Ya, Ibu Rebecca. Kiranya menjawab ya dari Kak Stefani yang ada di Bali. Beliau juga adalah KKS, salah satu KKS kita yang ada Ya. di Bali. Ya. Oke, nanti kita sambung lagi nih Bu Rebecca. Ya. Ibu Ningrum dan Bapak Pravangga, kita akan kembali biar lebih semangat kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Tetap stay tune di Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Terima kasih untuk setiap Anda, Sobat KKS dan anggota kelompok sel dimanapun Anda berada. Masih tetap ada di program acara Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Di segmen terakhir ini, karena durasi kita nggak terasa ya, 60 menit itu cepat sekali ya Bu Rebecca ya, Bu Ningrum dan Bapak Angga. Jadi untuk Anda yang mau bergabung masih ada kesempatan kok. Silahkan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0855282277 ataupun yang mau telepon langsung bisa di 0271638
0777. Ibu Rebecca, Ya. Ibu Ningrum, Bapak Angga masih semangat ya? Semangat. Iya, Selalu. ini sudah masuk beberapa WhatsApp. Kita berharap nanti cukup waktunya untuk Iya. membacakan. Shalom Ibu Rebecca Iya. dan Ibu dan Bapak yang lain gitu. Shalom. Shalom. Bapak yang lain. Bapak yang lain. Selamat malam, saya Monik, anggota kelompok sel wilayah Mojosongo. Halo Kak Monik. Halo Monik. Halo, Kak Monik. Saya mau tanya bagaimana cara menyemangati teman-teman kelompok sel supaya mau bergantian pelayanan di kelompok sel. Maksudnya mau ditugaskan di S1, Oh. S2, S3 begitu. Doa profetik dan doa syafaat. Yes. Kadang ada anggota yang sebenarnya tuh dia mau ditugaskan tetapi malu. Jadi saya mewakili KKS saya karena KKS saya hari ini komsel jadi tidak bisa bergabung. Oke, tidak bisa bergabung di acara ini. Oh, jadi dia mewakili KKS-nya. Silakan Bu. Ya. Bisa ya, Bu? Mungkin yang pertama harus ada pelatihan dulu ya, briefing. Jadi kita tidak boleh semata-mata langsung menugaskan Iya. On the spot. sebelum ada pengarahan-pengarahan. Seperti itu, Bu Wiwin? Iya, juga khususnya kalau mau menugaskan S1 itu adalah Ya, sembadan puji. ya, Jadi kita sebagai KKS juga ini masukan juga ya Bu ya. Ya. Tidak bisa kita langsung menugaskan. Jadi karena tugas S1 ini memang bukan berat sih, tetapi karena itu adalah pujian dan penyembahan, bagaimana kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kelompok sel kalau yang bersangkutan itu belum dilatih atau Ya. bahkan Ya. belum siap dan terlatih Ya, juga. betul, Jadi memang betul. harus Ya, harus dilatih, dipersiapkan sebelumnya. Iya. Seperti itu, Iya. dimotivasi. Saya percaya itu akan menambah semangat yang baru Betul. Ya, untuk seseorang bisa melayani di komsel. Seperti itu. Iya. Penugasan bisa 1 minggu sebelumnya ya Bu ya, Ya. setelah Ya. komsel Masuk sasaran langsung rencana. dibagi tugas saat Ya. sasaran dan Iya. rencana Ya. untuk minggu Iya. depan. Mungkin kita juga ada ini ya, tidak langsung Iya. kita memberikan tugas-tugas mungkin seperti tadi S1, tapi sebelumnya kita sudah melatih Ya. step by step. Iya, Iya. iya, iya. Berarti Jadi ada tidak briefing langsung, ya Bu ya. Step by step. Di briefing dulu Ya. gitu ya Bu ya. Bisa kondisinya kalau dia itu pemalu, mungkin waktu sharing aplikasi firman Tuhan, kita bisa bagi tugas, ayo baca firman Tuhan. Ya. Oh, Seperti berarti itu yang dilatih simpel-simpel dulu. ya Bu ya. Ya. Hmm, ya, Bertahap ya. gitu Bertahap. ya Bu. Jadi jangan langsung. Ya, Betul, ya. betul. Itu Jadi saran saya. kita sebagai KKS juga paling tidak lama-kelamaan mengerti talenta, Ya, Betul. passion ya. dari anggota Ya. kita. Ya. Yang pemalu jangan langsung disuruh tugas S2 gitu Ya, Bu. seperti itu. Jangan disuruh Ya. tugas mimpin sharing, ya kan. Iya, Bertahap, bertahap. sabar ya. Dan KKS-nya harus menjadi support system. Jadi siap-siap untuk menjadi pendamping. Iya. Jadi waktu mereka melayani perlu didampingi. Iya. Ya, itu juga bisa membesarkan hati bagi yang pertama kali bertugas. Karena itu akan menentukan bagaimana kesiapan dan juga untuk next. Ya, dia siap untuk terima tugas. Betul. Karena kebanyakan kasus ya Bu, kalau ditembak gitu, Wah, malah enggak datang. Ditembak. Besoknya malah izin gitu. Maksudnya langsung Nah, diberi tugas. Ya mungkin kalau boleh nambahin ya Bu ya. Iya. Sebagai KKS itu kita lama-kelamaan tahu kok. Oh, Hmm. si A ini talentanya di ini. Betul. Karena kan tidak semuanya bisa istilahnya ngirim musik Iya. gitu kan. Ada part-part Betul. tertentu. Tapi kalau untuk masalah doa, Ya, kita percaya kok semua bisa doa. Yes. Cuman ketika di komsel ya mungkin ada itu ya Bu, sifat-sifat pemalu. Kalau di Ya, saya biasanya ya. kita awali sebelum doa syafaat itu kita awali gini Bu. Ini kita sama-sama doa. Kalau Ya. macet enggak apa-apa. Pak Obaja aja pernah macet. Jadi nanti kita KKS yang membackup Ya, melanjutkan. ya, Jadi ya. anggota tidak merasa aku takut kayak gitu loh. Ya. Gitu sih. betul, Eh. betul. Itu juga mempengaruhi Iya. mentalitas. Mentalnya ya Bu ya. Betul. Karena Tapi di, kalau- di kelompok sel itu adalah tempat pelatihan juga. betul Ya, tempat belajar betul. Bu Wiwin. Tempat Iya. belajar. dari yang tidak Bisa bisa menjadi bisa. Yang belum berani menjadi Menjadi berani. berani untuk Iya. melayani. Betul. Itu di komsel. Betul. Home training Iya. bagi jemaat.
Wah, jadi ingat ya Bu, waktu dulu pertama kali datang Komsel masih curcol. baru. Aduh, ayo coba Ningrum kesaksian. Duh, Kayaknya kita langsung semua ngalamin ya Bu ya. mampu Iya. aja ya, belum Lewat, berani. Ya. lewat, pas. Next gitu ya. Tapi berkat KKS-nya yang melatih Iya. terus, lama-lama berani bersaksi. Betul. Wow. Dan Ya. memberikan semangat ya, untuk memberikan semangat. Iya. Ya, ya. Ya Ibu. Support Seperti itu. motivasi gitu ya Bu. Ini ada lagi Bu. Wah, semakin kita mau Seru ya? kesini semakin Makin banyak seru ya. nih. Saya singkat aja begini. Shalom Ibu Rebecca, malam Shalom. ini saya KKS dari Boyolali. Wow, Wah, salam Boyolali. Iya. Buaya kesupen. iya Boyolali. Mohon info, mungkin ini agak sedikit melenceng, tapi nggak apa-apa, ini juga perlu dijawab oleh Ibu Rebecca. Iya. Mohon info dan pencerahan untuk anggota Komsel yang ada di luar Jawa. Komsel online, banyak yang mau ikut daftar KTA dan mau mengikuti SPR Gereja Keluarga Allah, tapi belum tahu caranya. Contoh kalau mau baptis selam, itu bagaimana ya Bu? Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kami yang ada di studio juga ingin menyapa bagi para KKS anggota Komsel yang ada di Boyolali. Tetap semangat Boyolali. Semangat. Yuk KKS ya, semangat. Anggotanya juga semangat untuk gabung Komsel ya. Ya, kalau untuk informasi yang seperti itu di call center Call ya Bu ya. center. Ya, Betul. langsung aja Bu Wiwin di call center. Iya. Jadi sebagai KKS tuh juga kita harus tahu Paham. informasi. Catat betul. Informasi Iya, iya. kegerakan apa yang ada di gereja kita. Betul. Ya, seperti itu. Bu Wiwin. Berarti kalau mau KKS, kalau bingung mau bertanya ke gerakan bagaimana, ke call Call center center. bisa. Betul. Kalau mau konseling Bu, Iya, sama. Nanti di ke call center. call akan center. diatur. Nah, berarti ada tempat bahasa Jawanya tuh jujukan ya Bu Iya. ya. Betul, Jadi betul. KKS kita harus mengikuti ya kegerakan-kegerakan yang ada di gereja kita. Bahkan jadwal-jadwalnya. Ya, kapan, hari, tanggal, waktu baptisan misal. Iya. Supaya kita bisa memberikan arahan bagi anggota-anggota kita yang akan mendaftar atau yang ingin ikut baptis. Iya. Contohnya seperti itu, ya. Ya. Jadi menjadi seorang KKS bisa menjadi jawaban Iya. Yes. bagi anggota. Amin. Kuncinya itu ya Bu. Iya. Satu lagi sebelum Oke. nanti Ibu Rebecca akan mungkin menambahkan sebelum kita tutup ini. Shalom Ibu Rebecca, saya Shalom. Ibu Dewi KKS Jebres. Oh, Salam Jebret, Ibu Dewi. Iya, shalom Ibu Rebecca dan tim. Saya mau bertanya bagaimana untuk bisa menghadapi anggota kelompok sel yang suka dalam kutip menyerang KKS-nya. KKS harus bisa bela diri. Enggak ya. Karena anggota Komsel tersebut suka merasa lebih benar. Yang dikatakan KKS-nya itu selalu disanggah. Disanggah itu Ya, dibantah. dibantah begitu. Mohon pencerahannya Ibu Iya. Rebecca. Ya, mungkin KKS bisa memberikan briefing di awal ya. Jadi sebelum memulai kelompok sel, kita akan memberikan arahan-arahan. Iya. Jadi mungkin ada waktunya, agenda komselnya seperti itu. Terus ada poin-poinnya. Sehingga dan juga KKS memberitahu kalau ada sesuatu hal yang dibutuhkan ataupun yang kurang jelas setelah selesai komsel. Iya. Nah, supaya tidak mengganggu Betul. waktu agenda komsel itu Kasihan berlangsung. anggota yang lain ya Bu. Seperti ya? itu Bu. Jadi di awal itu sudah di briefing ya. Jadi kalau ada sesuatu setelah komsel selesai kita kasih ruang atau waktu. Iya. Jadi iya, tidak iya. asal setiap kali ada kesempatan langsung dia akan tadi seperti mendebatkan atau menyanggah atau membantah dan seterusnya. Seperti itu KKS dengan bijak ya bisa memberikan arahan-arahan yang positif yang itu tidak menyinggung perasaan. Seperti itu Bu Win, Iya. dengan kasih ya. Dengan kasih ya Bu ya. Tetapi ada ketegasan. Ya. Iya. Ya. Ya, kalau perlu juga masih ada waktu nanti ya setelah komsel. Ya. Iya. 4 mata, Empat 6 mata, mata. Debat bisa 8 gitu. mata. 4 mata. Ya meminimalkan lah untuk Yang lainnya atmosfer nanti. agenda kelompok sel Iya. supaya bisa berjalan dengan baik. Seperti Ya, ya. itu. Ya, kiranya bisa
menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi yang ada di KKS dari Ya. Jendres ya. Terima kasih Ibu Dewi, Tuhan berkati. Baik, Ibu di menit-menit terakhir ini mungkin Ibu Rebecca bisa menambahkan ada beberapa poin lagi. Gimana sih supaya kelompok sel kita itu enggak boring? Iya. Iya, ini saya juga ingin menambahkan ya, yaitu beri sentuhan humor. Jangan tegang. Iya. Di Komsel itu jangan tegang, jangan kaku. Iya. Seperti itu ya. Jadi coba tambahkan sedikit humor atau candaan ringan. Yang itu akan meredakan ketegangan dan membuat suasana lebih menyenangkan. Anggota yang hadir mungkin sedang ada kesusahan atau pergumulan-pergumulan tertentu, maka di Komsel ya dia akan dihibur. Sukacita. Ya, seperti itu. Dan ini juga tidak kalah menarik ya, semuanya sediakan camilan ringan. Ringan, sedang, berat, boleh Bu? Ringan aja. Yang penting tidak memberatkan Beratkan. bagi anggota-anggota Komsel Ya, ya. ya. Misal kuaci lah. Iya. Itu ringan. Itu nggak habis-habis Bu, nggak habis-habis. Ya, itu contohnya. Karena apa? Ya, makanan itu bisa memperbaiki mood ataupun bisa menciptakan suasana yang lebih akrab. Betul. Nah, seperti itu ya, sobat KKS yang luar biasa. Jadi di closing pada malam hari ini saya mengajak sekali lagi para sobat KKS, ayo buat agenda Komsel kita lebih menyenangkan, Yes. lebih menarik, Yes. ya, tidak kaku Yes. dan meningkatkan, ya, mengaktifkan semua anggota Komsel. Betul. Seperti Ya. itu ya, ada interaksi yang seimbang. Saya percaya Komsel kita akan lebih variatif Modifikasi ya. juga ya, Bu. Ya, dan itu akan menarik untuk orang-orang bisa hadir Yes. dan menjadi berkat. Amin. Tuhan Amin. memberkati. Amin. Jadi bagaimana supaya setiap anggota itu bisa kangen terus sama kelompok Iya, sel gitu ya, iya. kangen terus sama Karena KKS. suasana. Bukan yang membosankan. Iya. Iya, Ibu Rebecca, kita ini kan acara ini sebulan sekali Ya, dan ada di setiap hari Kamis minggu kedua. Iya, Ya. minggu kedua. Ya, untuk Anda sobat KKS dan juga anggota kelompok sel, tetaplah ada di acara Bincang-Bincang KKS. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan setiap Kamis minggu kedua, dan tentunya melalui acara Bincang-Bincang KKS ini semakin menyemangati kita, bahkan memotivasi kita untuk tetap cinta kelompok sel. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya sobat KKS dan anggota kelompok sel. Sampai berjumpa di lain kesempatan di acara Bincang-Bincang KKS. I love Komsel. Shalom, selamat malam. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.